Mohon tepuk tangannya. Sejak 2020 awal, COVID mulai masuk di Indonesia. Ada 4 sudut pandang yang beredar di tengah-tengah masyarakat tentang pandemi ini. Yang pertama, masyarakat melihat bahwa pandemi ini konspirasi. Informasi itu diperoleh dari beberapa media sosial, bahwa antara ideologi yang satu dengan ideologi yang lain ingin menjadikan Indonesia sebagai titik tumpu pertarungan ideologi. Baru kemudian yang kedua, ada yang menilai konspirasi dari beberapa kepentingan elit global. Baru kemudian yang ketiga, COVID ini musibah kemanusiaan. Pandemi ini akan menular cepat dan siapapun sebagai apapun bisa kemungkinan terkena COVID-19. Baru kemudian yang keempat, sudut pandang ekonomi, bahwa ekonomi kita karena pandemi akan turun. Dari 4 sudut pandang ini yang benar hanya 2. Yang pertama, sudut pandang kemanusiaan dan kesehatan. Baru kemudian yang kedua, sudut pandang ekonomi. Tentang konspirasi, tentang halusinasi elit global dan seterusnya, itu cara beberapa orang yang tidak bertanggung jawab mau menjadikan kita semua terjadi gesekan. Baru kemudian lahir beberapa informasi huwak kento bahasa Maduranya fitnah. Lahir beberapa informasi huwak bahwa kalau sudah divaksin, ditempel uang logam di lengan, akan nempel, akan ada nomor registrasi, negara akan membunuh rakyat, negara macam-macam informasinya. Dari informasi-informasi itu menyebar cepat ke masyarakat yang tingkat sumber dayanya rendah. Akhirnya ada 3 perilaku yang lahir dari hoax. Yang pertama, tidak percaya kepada pandemi. Yang kedua, ragu kepada pandemi. Yang ketiga, menolak akan beberapa cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat dengan vaksinasi. Seakan-akan vaksinasi ini kalau divaksin 2 tahun akan meninggal, 1 tahun, baru kemudian beberapa hoax orang yang divaksin langsung sakit dan seterusnya. Beberapa informasi yang beredar di masyarakat ini terus ada. Pemerintah melaksanakan beberapa edukasi, pendidikan, transformasi, serta melakukan langkah-langkah yang lebih cepat lagi untuk masyarakat tidak termakan oleh fitnah atau hoax ini. Alhamdulillah, tingkat kesadaran masyarakat sudah mulai tumbuh bahwa tidak mungkin negara akan mengeluarkan anggarannya sebesar-besarnya kalau hanya mau membunuh rakyatnya. Tidak mungkin negara tidak akan melindungi masyarakatnya. Apalagi Indonesia berdiri dan dijaga oleh para alim ulama, dijaga oleh para aulia, dijaga oleh kita semua yang sekarang menjadi generasi penerus kepemimpinan di masing-masing level. Ada yang jadi Pak Kades, ada yang jadi Pak Camat, ada Bupati, ada Kapolres, Kejaksaan, Dandim dan seterusnya, pengadilan dan seterusnya. Semua ini bismillahnya, nawaitunya adalah memberikan yang terbaik kepada seluruh elemen masyarakat bangsa. Cara inilah yang sedang kita rencanakan, yang sedang kita jalankan, dan alhamdulillah yang setinggi-tingginya Pondok Pesantren Al-Jufri menjadi bagian dari pelopor pondok pesantren yang berkomitmen menjaga kesehatan Islam. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tetapi saya tidak heran jika Pondok Pesantren Al-Jufri menjadi bagian dari pelopor. Pak Kapolres, Pak Kepala PN, Pak Dandim, perlu saya informasikan bahwa abahnya Yai Marzuki yang disebut Yai Jufri Marzuki ini dibunuh oleh PKI tahun 65 di Sampang.
dan beliau disebut sebagai Asy-Syahidul Kabir, sebagai ulama yang meninggal karena syahid, sehingga di dalam tubuh putra-putri beliau dan cucu-cucu beliau mengalir nasionalisme yang kuat, mengalir komitmen menjaga Indonesia dan agama. Dan tidak mungkin di antara keluarga besar Kiai Haji Jufri Marzuki ini membenturkan antara agama dan negara. Agama sebagai spirit, negara sebagai institusi kedaulatan.